besar Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, hati kami penuh dengan syukur. Sore hari ini kami boleh menikmati kasih setia Tuhan, menikmati kesehatan yang Tuhan berikan, sehingga kami wanita Tiberias boleh berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama merayakan ulang tahun Pelwab Tiberias yang ke-68. Kami percaya Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami sore hari ini. Ampunilah kami ya Tuhan, kesalahan kami. Layakkan kami menikmati hadirat agar kami, wanita-wanita Tiberias yang hadir sore hari ini, tidak satu pun melewati lawatan Tuhan lewat ibadah sore hari ini. Kau memakai hamba-hambamu yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah ulang tahun Pelwab sore hari ini, baik tim PAW, pemain musik, bahkan hambamu Tuhan, Ibu Pendeta tim Simang STH, yang Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami untuk menyatakan isi hati Tuhan. Kami percaya urapan Allah ada di tengah-tengah hamba-Mu. Urapan Allah ada di tengah-tengah ibadah sore hari ini. Kami sekalian akan diberkati, kami sekalian akan dipuaskan, kami akan dikuatkan dan dikenyangkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kau juga memberkati seluruh panitia yang ada, yang sudah berlelah menyiapkan acara sore hari ini Tuhan. Tuhan memberkati dengan limpah, bahkan seluruh ibu-ibu yang menyiapkan acara makan di belakang. Tuhan juga berkati dengan limpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Seluruh rangkaian acara dari awal sampai dengan selesai kami serahkan di dalam tangan, di dalam kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, haleluya. Kita tetap tinggal berdiri Ibu-ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang bersyukur kepada Tuhan. Sore hari ini sukacita daripada Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Yesus, Engkau sungguh baik. Mari nyatakan bahwa Dia Allah yang baik, yang layak untuk kita tinggikan dan kita agungkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya. Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau
keseruan kami sore hari ini Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi seluruh wanita katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji. Ini persembahan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Ku mau memuji-Mu, Yesus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, Engkau yang layak. Haleluya, terima kasih Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa, Allah yang baik, Allah yang ajaib, Allah yang besar. Kami siap memuji nama-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu-ibu luar biasa sore hari ini. Semuanya cantik-cantik. Amin. Haleluya. Mari berikan salam kanan kiri. Katakan, kita bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Sebab hari ini hari yang Tuhan sudah jadikan buat kita, untuk kita memuji, bersorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang Tuhan jadikan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita
sukacita di dalam Tuhan. Kalau mungkin kita datang ada masalah, katakan sukacita dari Tuhan menjadi bagian kita. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mau besarkan nama Tuhan karena hanya Dia yang layak untuk kita besarkan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami.
Kami berpegang pada setiap janji Tuhan, bahwa Engkau yang berjanji, Engkau tidak pernah mengingkari, dan Engkau selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah Tuhan. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang mengasihiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Ini yang kami percaya Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku
Segala puji syukur kami naikkan kepadamu, betapa sukacitanya kami, khususnya wanita Tiberias di tempat ini Tuhan, merayakan ulang tahun 68. Luar biasa Tuhan, terima kasih banyak. Puji-pujian yang sudah kami naikkan kepadamu, itu memberkati kami, menguatkan kami, dan mempermuliakan namamu. Terima kasih Tuhan, seluruh tim PAW yang sudah mengerjakan pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan. Saatnya kami terima firman-Mu, berbicaralah untuk kami semua. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi jawaban untuk setiap pertanyaan dalam hidup kami, menjadi pemulihan bagi setiap kami, kesembuhan bagi setiap kami. Terima kasih, kami akan mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kami. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan. Saya senang sekali dan saya lihat ini pasti ibu-ibu muda ya. Baru ini saya menghadiri ibadah wanita atau ya ibadah, lalu para choirnya, penarinya adalah ibu-ibu muda luar biasa. Puji Tuhan. Katanya kalau nggak kenal nggak sayang ya. Kata Ibu Gembala Senior, itu tuh kamu terkenal di depan katanya. Saya 30 tahun lalu pernah khotbah di sini ibadah wanita juga. Tapi ibadah bukan ulang tahun. Jadi dulu ya, Rini pasti belum ada dulu di sini ya Rini ya. 30 tahun lalu saya pernah khotbah juga di tempat ini ibadah wanita. Jadi saya perkenalkan ya, saya dulu staf di Panti Asuhan Ebenezer dan sampai sekarang masih tetap melayani di sana membantu. Jadi waktu saya datang di Panti Asuhan Ebenezer, Bapak Gembala sekarang ini masih kelas 5 SD. Jadi masih bisa dijewer dulu ya, sekarang udah gak boleh. Puji Tuhan, kita langsung saja dengan tema yang diberikan kepada saya adalah Mazmur 32 ayat yang ke-11. Tapi kita akan baca dari ayat 1 sampai 11. Ya, di sini biasa berdiri atau duduk saja? Bebas ya, duduk saja deh ibu-ibu ya. Sudah kadung pegang kipas juga soalnya ya. Mari kita akan baca, saya baca judulnya. Lalu ibu-ibu semua di ruangan ini baca ayat 1, kita bergantian saya ayat 2-nya gitu ya. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, ayat 1, 2, 3. Dari Daud. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi itu tidak melandanya. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala di tempat ini, terima kasih juga untuk tentu Ibu Ketua Wanita dan panitianya ya, yang sudah memberi kesempatan bagi saya untuk berdiri di tempat ini. Dikatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Jadi kata bersukacitalah itu artinya perintah ya, diperintahkan. Jadi firman Tuhan memberikan perintah untuk kita apa?
bersukacita dalam Tuhan. Asal katanya sukacita ya, semua kita tahu di sini ada pasti ada guru ya. Asal katanya sukacita atau bahasa ini adalah kara. Sukacita itu dari dalam dan sukacita itu adalah kekuatan. Bisa bilang sama kiri kanannya, sukacita itu kekuatan gitu. Iya ya. Sukacita itu dari dalam dan itu adalah kekuatan. Allah berikan sukacita itu kepada kita untuk membentuk kita tetap bertahan sampai jadi pemenang. Kita biasakan sudah dengar atau nyanyikan tahu ayatnya, kita ini lebih daripada pemenang. Amin. Tanpa sukacita dari Tuhan gak mungkin kita bisa kuat. Apalagi kita ini para wanita. Ya. Kalau ditanya sumber sukacita itu banyak ya. Baru dapat gaji senang, baru dapat hadiah senang, macam-macam. Tapi itu cuma sesaat. Beda yang disebutkan sesuai dengan judul ini adalah bersukacita di dalam Tuhan. Bersorak-soraklah hai orang benar. Orang jujur atau orang benar tadi ya terakhirnya ya. Orang benar lalu dikatakan bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Jadi sumber sukacita itu banyak. Tapi untuk bersukacita di dalam Tuhan itu tunggu dulu. Ya kita lihat. Coba perhatikan di sini semua sudah pakai layar ya. Perhatikan judul daripada pasal tersebut. Dikatakan apa judulnya? Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Lalu ditutup dengan ayat 11 yang jadi tema kita adalah bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Saya melihat bahwa kalau judulnya oleh Daud dikatakan ini nyanyian pengajaran. Jadi Daud ingin mengajar, ya, mengajarkan kepada kita semua. Tentu juga waktu dinyanyikan nyanyian ini untuk mengajarkan kepada umat Tuhan waktu itu bahwa kebahagiaan orang yang diampuni dosanya dan itu diajarkan bagaimana kita disebut berbahagia dan sebagainya tentang yang sudah ditutupi dosanya lalu ditutup dengan bersukacitalah di dalam Tuhan. Artinya adalah hanya orang-orang yang sudah diampuni dosanya, yang sudah beres hidupnya, yang sudah diselesaikan kesalahan-kesalahannya baik kepada Tuhan dan kepada sesamanya manusia, orang tersebutlah yang bisa bersukacita di dalam Tuhan. Setuju? Setuju nggak dengan firman Tuhan? Kan begitu ya? Itulah sebabnya judulnya seperti itu. Lalu ditutup dengan kata bersukacitalah dalam Tuhan. Saya ulangi, hanya orang-orang yang sudah beres dosanya kepada Tuhan, kesalahan-kesalahannya kepada Tuhan dan kepada sesamanya, hanya orang-orang seperti inilah yang bisa disebut bersukacita atau mendapatkan sukacita di dalam Tuhan. Orang merdeka. Wanita Tiberias, halo. Apakah sudah bebas semua? Benar bersukacita dalam Tuhan hatimu? Masih adakah ikatan? Kemarahan, kebencian, apalagi kepahitan. Wow. Gak mungkin atau saya mau bilang sulit untuk bisa bersukacita dalam Tuhan. Saya berani katakan mustahil dia bisa bersukacita dalam Tuhan. Saya baru dengar kesaksian. Minggu lalu saya ambil sedikit kesaksian ini. Kebetulan saya barengan dengan Ibu Gembala gereja sebelah mengikuti musyawarah PGPI Jawa Timur di Gersik. Saudara, Ketua PGPI bersaksi sedikit saya ambil kesaksian ini. Ada seorang gadis berusia 29 tahun kena kanker stadium akhir di rumah sakit yang dibangun oleh misioneri ya. Dia berteriak-teriak, tolong sembuhkan saya mau hidup ya gitu ceritanya. Lalu kebetulan si misioneri ini lewat di rumah sakit itu dan dia juga pendiri rumah sakit tersebut. Dia bilang sama suster, tolong bawa semua rekam mediknya pasien ini. Waktu dilihat semua sudah benar semua cara pengobatan yang diberikan. Lalu si
misioneri panggil ini, nona ini, udah sangat-sangat menderita sekali karena kanker. Lalu dikatakan, apakah kami sudah lakukan yang terbaik untuk semua pengobatan, sudah seperti sewajarnya. Tolong saya mau hidup, sembuhkan saya. Namanya misioneri saudara ya, yang langsung aja to the point. Saya mau tanya, apakah engkau ada menyimpan sesuatu di hatimu kepada seseorang? Oh enggak ada. Tanya sekali lagi, apakah ada engkau menyimpan sesuatu kepada seseorang? Tidak ada. Oh ya sudah. Tidak ada ya sudah, kalau tidak ada ya sudah. Diobati secara medis. Baru beberapa langkah dia keluar dari kantor misioneri ini. Tiba-tiba dia berbalik dengan mata yang garang seperti berapi. Dia bilang, ada. Misioneri bilang, oh mari silakan duduk. Ditanya, kepada siapa engkau punya kemarahan, kepahitan itu? Kepada ayahku. Wah, ini namanya pendeta ya, misioneri bilang, oh engkau harus mengampuni. Lalu dia bilang, saya rela mati dengan penyakit ini daripada harus mengampuni ayahku. Sekali lagi dibujuk lagi oleh misioneri ini. Lalu bilang, saya rela mati dengan penyakit ini daripada harus mengampuni ayahku. Tadi dia yang minta hidup siapa? Dia toh ya, tolong. Saya mau hidup. Ya sudah, misioneri bisa, ya sudah silakan. Singkat cerita, kemudian dia bawa ke Jakarta untuk pengobatan yang lebih lanjut karena di daerah tersebut tidak bisa. Keluarganya datang memberitahukan kepadanya bilang, ayahmu sakit stroke tapi tidak ada uang untuk berobat. Waduh, dia mikir, dia punya uang. Lalu dimasukkan dalam amplop, dia tulis, sesungguhnya aku sangat membencimu, tapi ini uang, pergilah berobat supaya kau hidup. Oke, itu uang dikasih, titipkan pada keluarga. Beberapa waktu kemudian, dia ambil, dia pulang, dia keluar dari rumah sakit dari Jakarta, dia keluar dengan tidak pamitan, dia pergi pemberesan dengan ayahnya. Dan dia berikan sejumlah uang berkata, pergilah berobat supaya kau hidup. Gitu ya. Waktu dia berbalik ke rumah sakit, dokter tanya, hei kamu selama ini kemana, bla bla ya gitu ya, tanyain. Bang, oh iya saya lakukan ini. Dia ceritakan tentang apa yang dia lakukan kepada ayahnya. Lalu para dokter tertawa dan senang sekali bilang, tidak heran, ini hasil laboratoriummu, 0. Sel kankernya 0. Tidak lagi ditemukan ada kanker dalam tubuhnya. Saudara lihatlah kuasa kepahitan. Tapi lihatlah besarnya kuasa pengampunan. Bukan cuma sukacita yang dia dapatkan, tapi sembuh dari sel kanker stadium akhir. Haleluya. Saya kembali kepada judul kita. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Katanya Daud ya melalui pasal ini, hanya orang yang sudah beres lah. Hanya orang yang sudah datang dengan pengakuan dosanya, minta ampun, maka dia mendapatkan sukacita. Kalau enggak, saya yakin gak akan ada sukacitanya. Yang ada penyakit. Ada begitu banyak tentang hal yang demikian. Jadi untuk itu para wanita, bebas, halo. Bebas hatimu, haleluya. Bersukacita dalam Tuhan, amin. Kenapa kita harus bersukacita di dalam Tuhan? Saya mau katakan karena wanita adalah jantung keluarga. Amin gak? Kita jantung keluarga loh. Tahu kan fungsi jantung? Memompa darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh. Kalau jantung berhenti, apa namanya? Mati. Contohnya begini, saya bilang kenapa wanita itu jantung keluarga. Ayo semua kita pernah flu ya, pernah flu lah minimal. Flu itu kan dari mulai kepala nyut-nyut, hidung berair, badan greges gitu ya. Tapi tetap enggak ke dapur nyiapno makanan anak, minimal nyiapno ini. Ayo ya Pak ya ibu-ibu. Pada umumnya lah, mungkin bagi ibu-ibu yang punya asisten rumah tangga tidak. Tapi pada umumnya ya kalau masih bisa berdiri, kita berdiri, nyalakan kompor, nyiapkan segala tetek bengek. Rasanya wanita itu enggak boleh sakit, iya Pak ya. Ibu itu rasanya enggak boleh sakit. Setuju dengan saya? Sering kan kita bilang gitu, biung. Kok ibu eloroi kok nggak tahu istirahat ya. Coba kalau yang sakit suaminya. Kalau flu suaminya sih masak no air jahe lah opo. Enak mereka tidur. Anak-anak pun demikian. Saya alami. Saya ngomong gitu karena saya alami. Saya selalu bilang, kapan yo ibu-ibu ini bisa benar-benar
bilang mau nikmati sakit bukan mau dinikmati, tapi bener-bener istirahat kek nggak bisa, tetap aja. Tetap aja pagi-pagi walaupun nyut-nyut mungkin udah pakai ditempeli koyo, tetap aja ke dapur dan sebagainya. Iya kan ibu-ibu ya, yang senyum-senyum berarti ngalaminya. Berat, itulah sebenarnya saya katakan kita ini jantung keluarga. Top nggak jantung itu? Ayo, kita kan semua bingung dengan ini hari ini cantik-cantik sekali semuanya. Saya tadi punya ide, kapan-kapan ya saya mau suruh pakai baju begini. Wajib pakai baju pesta. Cantik semuanya. Perhatikan kita selalu pusing dengan segala wajah kita. Tapi kalau begitu jantung kita ada apa-apa, wow, kan serem juga kan saudara. Jadi sudah tahu fungsi jantung dalam hidup kita? Vital ya saudaraku ya, sesuatu yang sangat penting. Demikian juga dengan ibu-ibu. Sekarang bilang kepada dirimu sendiri, aku jantung keluarga. Bilang sama temanmu, aku jantung keluarga loh Rek. Iya toh? Kita jantung keluarga. Nah, kalau tadi saya sudah katakan sukacita itu adalah dari dalam dan itu adalah kekuatan. Kita tahu fungsi jantung dalam tubuh manusia. Itu kalau sampai berhenti ya opo. Demikian juga dengan kita. Wanita harus bersukacita. Wanita harus kuat. Karena engkau adalah jantung keluarga. Amin. Harus kuat. Dari mana kekuatan kita? Sukacita di dalam Tuhan itu adalah kekuatan kita. Haleluya. Bilang sekali lagi dong yang mantap. Aku jantung keluarga. Iya. Jadi jangan merasa perempuan, oh yopo perempuan itu gitulah nasibnya di dapur. Enggak, kita semua kementerian kita pegang. Iya Pak iya. Kita ke menteri kesehatan kita, menteri keuangan kita, iya kan. Udah biasa kita dengar itu. Tapi kenyataannya begitu. Jadi mulai sekarang berdiri dengan tegak, bukan mau sombong ya. Aku harus kuat, aku harus bersukacita dalam Tuhan. Karena aku jantung keluarga. Aku diperlukan oleh keluarga. Amin. Yang berikutnya, sukacita atau bersukacita atau dari kata dasarnya sukacita. Itu adalah buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus yang keberapa? Ayo, ada hadiahnya nanti sana. Buah Roh Kudus yang keberapa? Sukacita. Yang kedua ya. Buah Roh Kudus kasih sukacita kan gitu ya. Iya, sukacita itulah buah Roh Kudus. Nah, untuk bisa mendapatkan buah, kata firman Allah dalam Yohanes 15 apa? Boleh tampilkan Yohanes 15 ayat 5? Tetap tinggal di dalam pokok itu. Kalau nggak tinggal di dalam pokok, mana bisa berbuah. Sebagus apapun ranting, sebaik apapun ranting, bagus nih rantingnya ya. Daunnya bagus, tapi dia dipisahkan dari pokok itu nggak akan berbuah. Jadi artinya apa? Untuk bisa bersukacita yang adalah buah Roh Kudus tadi, kita harus tetap nempel kepada pokok itu. Siapakah pokok itu? Yesus. Apa artinya nempel, saudara? Melekat. Kalau kita aplikasikan dengan hidup kita apa? Ada lagu Jawa itu loh. Tadi tiba-tiba. Gandol Gusti, ya kan? Itu loh artinya melekat. Apapun keadaannya, pokoknya gandol Gusti, itu melekat. Tadi saya bilang, sehebat apapun kita, sebagus apapun ranting itu, kalau dia dipotong dari pokoknya, dari pohon itu, gak bisa berbuah. Pun kehidupan kita, sehebat apapun karir kita, sehebat apapun yang kita miliki, kalau kita nggak nempel, nggak gandol Gusti, bener aku ngomong ya, orang Batak aku salah, nggak nempel bener, nggak gandol Gusti bener-bener, nggak bisa kita mengalami sukacita di dalam Tuhan, itu pasti. Untuk bisa mengalami sukacita, harus mengalami. Karena itu buah Roh Kudus kita harus nempel. Saya mau katakan di sini ada yang baru menikah mungkin, ada yang sudah jadi mama, sudah jadi oma kan gitu ya. Saya mau katakan kepada kita semua, di luar Yesus nol. Di luar Yesus
nol. Saya pastikan itu di luar Yesus. Karena dikatakan dalam Yohanes 15:5, perhatikan. Dikatakan begini, saya pakai itu saja ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Perhatikan bagian terakhir. Sebab, sama-sama baca. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jelas sekali, jangan sombong ya. Wanita Tiberias, di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Boro-boro mengalami sukacita. Gak bisa berbuat apa-apa. Kita gak mungkin bisa jadi pemenang. Di luar Yesus kita gak mungkin bisa jadi pemenang. Yang ada kita akan menjadi orang yang lemah. Wanita Tiberias sebagai seorang istri, sebagai seorang mama, sebagai seorang oma. Saya mau katakan, engkau harus tetap bersukacita dalam Tuhan. Engkau tetap harus kuat. Tadi saya katakan engkau adalah jantung keluarga. Engkau harus berbuah. Sukacita adalah buah Roh Kudus. Engkau harus berdampak. Pertama-tama di mana? Saya selalu ajarkan kepada jemaat kami, pertama-tama kita berdampak di mana? Di mana kita berdampak pertama? Di kamar. Berarti urusannya dengan siapa? Suami. Di kamar pertama kali kita berdampak itu adalah dengan pasangan kita. Kedua baru di keluarga. Di keluarga ada beberapa. Ada anak-anak kita. Kalau mungkin ada orang yang ikut juga dengan kita. Baru tetangga. Baru masyarakat. Terakhir di gereja. Terakhir. Percuma kita di gereja. Haleluya, haleluya. Oh segala macam. Suaminya bilang gini. Coba IPO di rumah. Terus anaknya bilang ini. Anak bilang kalau di gereja ya mamaku kayak malaikat di rumah po. Ya kan? Saya dengar anak-anak bilang begitu. Pernah anak-anak bilang sama saya gini. Puas saya tante. Saya bikin kecewa. Saya bikin malu papa saya. Puas. Bayangkan anak puas bikin malu orang tuanya. Karena udah terlalu pahit hatinya. Bayangin dia puas. Jadi di mana kita berdampak yang pertama? Dengan pasangan. Biarlah suami kita merasakan bahwa istriku benar-benar berbuah, berdampak. Amin. Yang pertama kali mengaku itu harus suaminya dulu. Gak ada suaminya sini ya? Boleh saya tanya suaminya? Oh nanti gampang, saya tanya suaminya Ibu Rita. Saya cuma kenal Rita dan Ibu Rini. Nah, saya mau cerita sedikit tentang berdampak di masyarakat. Kalau di gereja, lah kita ini udah terang semua. Lihat ini, terang semua tuh, kinclong semua ya enggak? Kalau di gereja itu terakhir, carry di gereja. Sebab kan kalau ketemu, puji Tuhan, haleluya, senang toh. Bersuka cita toh, haleluya. Tapi bagaimana dengan di rumah, ya, di masyarakat? Menjengkelkankah kita di masyarakat? Ada tetangga saya saudara, aduh kasihan sekali. Tetangga saya depan orang muslim, stroke. Pemandangannya cuma di teras rumah, lalu lihat ke depan sana, paling lihat ke depan rumah saya. Tapi rumah saya gimana gambarkannya ya, ya pokoknya sampai itu. Depannya lagi, jadi rumah itu berhadapan dengan dua rumah kami ya, rumahnya sebelah lagi. Nah rumah sebelah ini orang Katolik, notabene buat mereka itu kan orang percaya Yesus ya. Rajin sekali bakar sampah. Duh, sampai sini udah Ibu itu ibu yang stroke ini kan pemandangan cuma keluar sedikit di teras. Begitu bakar sampah, kemana-mana. Masuklah ibu ini. Sampai anaknya bilang ini, aduh kalau saya di sana panggilnya Bu Han ya. Bu Han, ya opo ya. Saya udah pernah sampai sindir gini loh, saking jengkelnya. Bu, apakah hari ini ibu bakar sampah? Saya mau nyuci. Kan itu udah tajam banget kan saudara. Udah pedis banget sebagai kalimat itu. Oh monggo Bu, nyuci saja, ngono. Harusnya dia ngerti dong, maksudnya itu jangan bakar sampah gitu loh. Dan itu, dia habis potong rumputnya, ini musim kemarau masih gampang. Baru dipotong langsung dibakar, jadi asap kemana-mana. Tegonya hari Minggu bakar sampah, masih kebaktian kami saudara. Aduh bau asap di mana-mana. Itu nggak berdampak saudara. Ke gereja, oh rajin ke gerejanya. Saya mau cerita sedikit tentang kami. Kami sampah di Kota Batu itu jadi masalah ya. Hampir seluruh sekarang di mana-mana terbakar tempat sampah. Dan termasuk tempat sampah kami ditutup total. Waktu ditutup tempat sampah Kota Batu saya tenang-tenang saja. Karena apa? Saya biasa mengolah sampah. Sampah organik saya olah sendiri jadi pupuk. Sampah
yang bisa dijual di bank sampah. Saya jual di bank sampah. Kapan hari saya pamerin loh GPD Tiberias di acara guru Injil BKSG sekota Batu dikumpulin. Lalu saya disuruh ngajarin mereka mengolah sampah. Saya sebutlah GPD Tiberias bahwa di sini sudah mengolah bank sampah. Begitu ya Bu Gembala? Itu. Jadi saya sudah sebut ini. Jadi kalau nanti orang datang belajar sini, ajari mereka ya. Saudara, nah saya mau cerita bahwa kalau kami ambil inisiatif beberapa ibu, sampah organik itulah yang bikin panas toh. Karena gas metannya kan yang bikin panas TPA itu. Lalu kami, Pak RT kami kebetulan orang GKJW, lalu saya dengan pendeta Han Stephen itu, lalu satu lagi ada jemaat kita, kemudian ada 3 orang ibu-ibu janda yang kami olah sampah organik 1 RT, bayangkan. Sampah organik 1 RT itu segala macam. Tapi nggak berbau karena kami olah dengan namanya biokompon ya. Itu jadi tidak berbau. Selasa ini tadi mereka udah bongkar. Jadi kami taruh di tanah dan sebagainya. Pokoknya itu jadi berkat saudara. Artinya apa? Mas Yo Pak pendetahan itu berdiri di mimbar tiap minggu. Tapi hari Selasa dan Jumat dia ngangkatin sampah yang berbau. Kalau nggak diolah. Tapi karena kami olah dengan cairan biokompon nggak berbau dan tidak berulat saudara. Nah saudara. Saya mau katakan sukacita itu adalah buah Roh Kudus. Kata buah itu artinya juga kita harus berdampak. Ya, berdampak di gereja kapan? Terakhir urutannya. Berdampak dengan pasangan, berdampak dengan keluarga, berdampak dengan tetangga, dengan masyarakat. Itu yang dicari. Ini kan katanya kalau aku hidup, mana? Bagiku harus, ini ayat mas saya saudara. Saya ucapkan tiap pagi dalam doa saya. Aku harus hidup berbuah, harus hidup berdampak. Saudara, hidup ini bukan berapa lama kita hidup, tapi apa yang kita sudah perbuat dalam kehidupan ini. Amin. Hidup bukan soal durasinya, tapi donasi apa yang kita sudah berikan kepada masyarakat kita. Haleluya. Ya, jadi bicara tentang bersukacita, saya takut kehabisan waktu. Saya bersukacita dalam Tuhan, itu sama dengan itu adalah buah Roh Kudus. Kemudian bersukacita dalam Tuhan sama juga dengan artinya menghormati Tuhan. Loh, apa hubungannya? Ya, bersukacita dengan mengucap syukur itu 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang bersyukur pasti bersukacita. Orang yang bersukacita dia pasti mengucap syukur. Jadi orang yang bersukacita dia pasti menghormati Tuhan. Gak usah dibuka deh, sudah tahu semua ya. Filipi 4 ayat 4-6 dikatakan bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Itu perintah. Bersukacitalah itu perintah. Dan saya katakan kita diajari untuk menghormati Tuhan yang sudah memberkati kehidupan kita. Jadi berarti kalau bersukacita itu menghormati Tuhan, ada yang menghina Tuhan, yaitu kekhawatiran. Kekhawatiran itu menghina Tuhan. Berarti kan kita tidak mengakui Allah itu besar. Kita nyanyi Allah kuasa melakukan, tapi kita khawatir terus dalam hidup. Apa kata firman Tuhan? Saya katakan kekhawatiran itu menghina Tuhan dan dikatakan dalam Amsal membungkukkan tulang. Ya, kekhawatiran itu juga membungkukkan tulang. Orang khawatir itu pasti penampilannya jelek. Berarti saya katakan di sini tidak ada yang khawatir, amin. Semua udah cantik toh? Tadi pakai ke salon enggak? Enggak ya, dandan sendiri cantik semuanya. Karena sukacita itu dari dalam sini. Haleluya. Ada banyak hal yang membuat sukacita kita hilang. Jujur ya, kita udah melekat nih. Saya udah melekat loh Bu. Iya. Ada banyak hal yang membuat sukacita kita bisa hilang. Tapi saya mau katakan jangan izinkan. Caranya ya apa? Itu tadi melekat. Ya, melekat gandol Gusti tadi. Kenali bahwa aku adalah jantung keluarga. Semangat gak kita kalau disebut kita jantung keluarga? Saudara ingat kisahnya Maria dan Marta? Tadi bagian konsumsi jadi Marta. Alkitab mencatat bahwa gini, Marta, kamu merepotkanmu, bahasanya gitu ya. Kamu mengkhawatirkan banyak hal. Loh, masa iya repot-repot seperti Marta khawatir? Begini loh ceritanya, kenapa dia disebut Tuhan jadi dia disamakan dengan khawatir? Karena dia ngomel-ngomel. Tadi siapa yang masa sana ngomel-ngomel? Ayo, ada yang sampai tersinggung gak? Gara-gara masak tadi, hati-hati loh ya.
Udah jadi masakannya, semua orang bilang enak, tapi engkau kehilangan sukacita gara-gara tersinggung. Bukan disuruh apa tadi terus tersinggung. Ini hati-hati dekat-dekat Natal ini banyak gitu. Banyak gereja-gereja gara-gara hanya karena pilihan menu saja. Tahun depan enggak mis. Waduh, hilang sukacitanya. Jangan ya. Ingat ya, perlu seperti Marta di gereja. Tapi jangan ngomel. Jangan mengeluh. Supaya Tuhan gak bilang dari sorga, Marta, Marta, engkau menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Ya, jadi mari, saya tidak lama, saya tahu jamnya tinggal sedikit lagi. Semangati dirimu. Wanita Tiberias, semangati dirimu. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Siapa yang layak bisa bersukacita adalah orang yang sudah bebas. Bebaskan hatimu. Hidup cuma satu kali, ibu-ibu, ya. Hidup cuma satu kali, bebaskan dirimu. Jangan mau diperhamba oleh kemarahan, oleh apa lagi? Kebencian, ya. Sampai pahit hati, aduh jangan. Itu membuat kita sakit. Tapi semangati dirimu, bilang, aku jantung keluarga. Artinya kita sangat-sangat diperlukan oleh keluarga. Dalam kitab Kidung Agung dikatakan kita ini disamakan dengan kuda perangnya Firaun loh. Bayangin, kita kuda beban untuk kuda kereta kencana Firaun itu dibebankan kepada kita. Ya. Kekuatan kita itu seperti kekuatan kuda perangnya Firaun kata Kidung Agung. Itu loh wanita. Masih loyo wanita? Jangan. Aku adalah jantung keluarga. Amin. Kedua, saya katakan bersukacita itu adalah buah Roh Kudus. Mari berbuahlah terus dengan tampilkanlah. Ingat ya, ibu-ibu, kata sukacita itu, bersukacita itu bukan soal senyum-senyum, bukan soal begitu saja. Tapi itu tadi, ingat peran kita apa di rumah. Berdampak pertama kepada suami, kepada anak-anak. Sampai anak-anak itu lebih menyukai makan di rumah gitu loh daripada di warung. Gimana sih? Paham ya maksud saya ya? Jangan sampai anak-anak itu lebih suka kegiatan di kampus, kegiatan di sekolah daripada cepat-cepat pulang. Jangan sampai. Kenapa dia nggak betah di rumah? Males. Kenapa? Mamaku ngomel terus. Enggak gitu. Jantung keluarga nggak kayak gitu. Ya, jantung. Maunya kan jantungnya degupnya bagus ya, normal ya. Itu yang normal. Coba kalau gini-gini terus dibawa ke rumah sakit nyiung. Ya enggak? Atau jantungnya sudah mulai melemah, dipompa sama dokter. Enggak begitu. Jadilah jantung keluarga yang detaknya normal. Suami pulang kerja, senang. Anak-anak pulang sekolah, senang. Jangan gini, mamaku udah tidur belum ya? Mama udah tidur ya? Enggak gitu ya, puji Tuhan. Mari, jaga semangati dirimu, katakan aku jantung keluarga. Harus tetap berdetak ya. Ojo melambat ya detak jantungnya ya. Gimana masakannya? Misalnya nak gampang tuh kuaing kok. Aduh ya. Kemudian aku harus berbuah. Sukacita adalah buah Roh Kudus, dinikmati semua orang. Yang terakhir adalah aku harus menghormati Tuhan karena Tuhan adalah sumber segala-galanya. Saya disiplin dengan waktu. Itu sebabnya hati musiknya nyanyi yang sudah top saja saudara nyanyikan biasa. Penolong yang selalu. Mari singer bantu saya. Saya satu-satunya orang Batak yang gak bisa nyanyi saya. Bersuka aja dalam Tuhan bukan sekedar wajah tersenyum atau happy. Tapi mari kerjakan bagianmu ya. Kerjakan bagianmu. Haleluya. Tuhan menolong kita semua, semangati dirimu, katakan aku mau mengalami sukacita itu terus dalam hidupku. Pertama-tama bebaskan hatimu. Bebaskan orang yang menyakitimu. Siapapun yang menyakitimu tanggung jawabnya 100% untuk kesembuhan adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Haleluya. Aku adalah jantung keluargaku. Terima kasih Tuhan. Yang selalu setia,
keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah. Mari bangkit berdiri sama-sama. Segala perkara dapat ku tanggung. Yes, amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ya, amin. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Ibu-ibu wanita Tiberias, cuma Yesus saja penolongmu yang setia. Gandoli Dia. Dia sahabat yang setia. Amin. Oh, katakan lagi, segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Katakan, tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Kami sudah mengalami pertolongan-Mu Tuhan. Dan kami akan terus mengalaminya Tuhan. Dari kemenangan sampai pada kemenangan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak kebetulan kami menjadi wanita GPDI Tiberias di tempat ini. Ada banyak hal yang kami akan belajar. Menjadi wanita yang bijak, wanita yang kuat. Wanita yang penuh dengan sukacita di dalam Tuhan. Berkati wanita GPDI Tiberias. Dari yang masih muda sampai yang sudah lansia ya Tuhan. Masing-masing punya pergumulan. Masing-masing punya persoalan dalam hidup mereka. Tapi Engkau adalah penolong yang setia. Biarlah kami terus mengerti, mengenali siapa kami sebagai wanita dalam keluarga. Sebagai wanita di masyarakat, kami harus menunjukkan sukacita kami. Kami harus berbuah, berdampak. Kami juga harus menunjukkan sebagai wanita bagaimana kami menghormati Allah dalam hidup kami tiap-tiap hari. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih, berkati firman-Mu yang kami sudah sampaikan. Biarlah itu termeterai di hati kami semua. Dan aku berdoa sekali lagi untuk semua wanita GPDI Tiberias di tempat ini. Diberkatilah mereka dengan sukacita-Mu Tuhan. Dengan kekuatan-Mu Tuhan. Mereka benar-benar mengambil perannya sebagai wanita di rumah. Sebagai ibu, sebagai mama, sebagai istri, sebagai oma. Dan sebagai anggota jemaat di tempat ini, biar kami bisa mengambil peran kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Semuanya hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Untuk selanjutnya acara ini, biar Engkau terus memimpinnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah terima firman-Mu. Haleluya. Amin.
Puji akan nama Tuhan, kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Titin Simangunsong yang sudah memberkati wanita Tiberias dengan firman Tuhan. Jadi doa kami, Ibu Pendeta Titin Simangunsong akan lebih diberkati oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Sekali lagi kita semua akan tunduk kepala, kita akan memberikan persembahan. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Firman-Mu mengajarkan di dalam setiap kehidupan kami untuk senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Biarlah kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kami. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan. Kami percaya bahwa Engkau memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Kita angkat satu pujian, terima sukacita surga. Berikan kepada Ibu Rita Tanggere. Shalom, selamat ulang tahun Pelbab Tiberias Pare yang ke-68 tahun. Menjadi doa serta harapan kami Pelbab semakin berakar kuat, bertumbuh, berbuah dalam kasih
sehati, sepikir, serta berkarya bagi kemuliaan Tuhan, dan tetap bersuka cita dalam Tuhan. Murai batu di atas dahan, mari bersatu di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat sore ibu-ibu, saya Ibu Intan mengucapkan selamat ulang tahun Pelwap yang ke-68. Kiranya ibu-ibu makin hari makin kuat untuk melayani Tuhan dan makin dewasa untuk mengambil sikap bijaksana. Kiranya ibu-ibu bisa menjadi terang dan garam untuk sekeliling kita. Bersukacitalah senantiasa dan Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom, saya Lili. Ucapkan selamat ulang tahun untuk wanita di Sari yang ke-68 tahun. Kiranya wanita di Sari semakin maju, semakin terkuat, dan semakin diberkati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. 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 Masih bersemangat ibu-ibu? Tetap bersukacita? Haleluya. Hari ini tema kita adalah sukacita. Tuhan yang memberikan sukacita bagi kita. Saat ini sungguh luar biasa Tuhan mengaruniakan kepada kita kaum wanita GPDI Tiberias Pare menambahkan satu usia lagi, genap berusia 68 tahun. Sungguh usia yang tidak bisa dibilang muda lagi ya. Kalau kita manusia, kita sudah di usia senja, di usia tua. Demikian kita wanita-wanita GPDI Tiberias Pare. Sungguh anugerah yang terbesar Tuhan sudah tambahkan usia. Dan itu kita bersuka cita saat sore hari ini. Karena kasih Tuhan besar bagi kita kaum wanita yang ada. Saya melihat ibu-ibu semua begitu cantik-cantik ya. Karena tema kita ini bersuka cita, jadi baju-bajunya pada bersaingan. Tapi nanti kita akan melihat siapa di antara kita yang akan menjadi pemenang penampilan terbaik pada saat sore hari ini. Tapi saat ini kita akan menyalakan lilin ulang tahun. Kami mengundang Bapak Ibu Gembala untuk maju ke depan. Bapak Ibu Gembala yang baru. Tahun-tahun yang lalu Ibu Nonce bersama Bapak Denny masih merayakan hari ulang tahun Gereja Kebakar Wanita. Tapi saat ini Bapak Robert dan Ibu Diana yang akan melanjutkan untuk seterusnya. Penyalaan lilin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian Happy Birthday to you ya. Sama-sama kita mau bergembira dan bersuka cita di dalam Tuhan. Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
ketiga. 1, 2, 2,5. Sebentar, sabar. 3. Tepuk tangan. Puji Tuhan. Ada kesan dan pesan dari Bapak Ibu Gembala untuk ulang tahun wanita tahun ini? Kesan dan pesan? Pesan saya buat kaum wanita GBD TBDS Pare, tetap kompak dan juga tetap bersuka cita di dalam Tuhan, tetap setia dalam pelayanan, juga di dalam keluarga, seperti tadi firman Tuhan, berdampak di mana Tuhan tempatkan kita. Itu saja, dan terus doakan gereja kita akan terus maju di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan menyaksikan pemotongan kue. Ibu-ibu Silakan duduk dulu. Sampai lupa ya, karena sukacitanya di hari ulang tahun ini sampai lupa mempersilahkan ibu-ibu duduk. Tidak apa-apa ya. Kita akan menyaksikan Bapak Ibu Gembala untuk memotong kue. Bapak yang potong, Ibu Gembala yang akan. Bapak Gembala yang. Ayo, yang mesra ya, yang mesra. Karena ini Manten adalah baru ulang lagi tahun. ya. Seperti manten baru lagi ya Pak Gembala. Sambil senyum, cheese. Iya, iya. Bapak Gembala agak grogi. Ayo, iya. Ayo. Apa perlu disuapin juga? Perlu tante. Harus. Kita sama-sama melihat ya. Suap-suapan aja. Yuk berhadapan-hadapan. Mantenan-tenanan nih Ibu Lili ya. Iya, iya. Ini kan ulang tahun buat Iya, mantenan. betul. Gak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Ya wes, Silakan. Suap-suapan. Yang mesra. Sebentar. Kesusu wae, bentar. Jangan, biar lama nggak apa-apa. Yang mesra gitu loh, masa gitu toh. Ayo. Oh, gantian. Sebentar, kita lihat cara menyuapi Bapak Gembala kepada Ibu Gembala, bukan kepada saya loh ya. Ya. Bu Gembala sampai lapar. Yuk, yang mesra. Lumayan. Haleluya, puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Kami persilakan Bapak Ibu Gembala boleh turun. Kita berterima kasih kepada Tuhan ya. Bapak Ibu Gembala kita yang baru menjadi sukacita bagi kita. Mereka tetap akan selalu di tempat ini untuk melayani kita jemaat kaum wanita GPD TBDS Pare. Amin. Puji Tuhan, tiba saatnya karena ini adalah tema sukacita. Ibu-ibu, para pengurus dan sesi-sesi yang sudah perwakilan sesi-sesi untuk maju ke depan, kita akan sama-sama menari sukacita saat sore hari ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Belum rame ya, kemuliaan bagi Tuhan yang paling meriah. Amin. Haleluya. Mari ibu-ibu dengan cepat maju ke depan. Nanti ibu-ibu yang di bawah ikut menari semua. Semua bangkit berdiri. Kita mau menari, mau mere. Semua sudah tahu gerakannya ya. Semua berdiri, kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Viva, viva,
mengakhiri acara hari ulang tahun wanita pada saat sore hari ini. Kami mengundang ibu-ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah pada sore hari ini. Kita angkat pujian, ku mau selalu bersyukur. Haleluya. Amin. Kami mengundang Bapak Gembala. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kami naikkan segala ucapan syukur kami terus bersuka cita di dalam Engkau, karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami, khususnya kami semua pelawak GBT Bidespare dalam perjalanan pelayanan. Tuhan tidak pernah meninggalkan, akan selalu muncul potensi-potensi yang dahsyat untuk kami semua pelawak GBT Bidespare melayani Engkau semakin hari semakin setia di dalam Tuhan, dan terus Tuhan perlengkapi mereka dalam setiap pekerjaan, dalam usaha, dalam apapun yang mereka kerjakan. Tuhan Yesus buat berhasil. Hamba-hambamu yang sudah terlibat dalam acara ibadah hari ulang tahun pelawak yang ke-68 ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati jemaat pelawak dan juga hambamu yang sudah melayani Tuhan. Kami semua yang sudah hadir pada acara ini tidak luput dari berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat pertolongan-Mu, berkat penyertaan-Mu, terlebih berkat-berkat rohani melimpah-limpah dalam hidup kami, sehingga dimanapun Tuhan bawa kami, Tuhan tempatkan kami tetap menjadi terang, kami berdampak, kami tetap menjadi berkat dalam situasi kondisi apapun. Kami boleh menampilkan cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita bersama-sama dengan penuh ucapan syukur, dengan iman. Marilah kita pulang membawa segala berkat anugerah rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang sempurna dari Kristus Yesus, sukacita, damai sejahtera, hikmat, marifat, tuntunan dari Allah Roh Kudus menjadi bagian kehidupan kita semua. Mulai sekarang, esok sampai Maranatha kedatangan kali yang kedua, Tuhan Yesus menjemput kita, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat ulang tahun Pelawak GBT Bidespare. Tuhan Yesus memberkati.